Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Satelit TV dimanapun Anda berada. Senang sekali malam hari ini saya Hanan Wiyoko berjumpa dalam program Dialog Interaktif. Pada pekan ini kita akan membincang tema tentang pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBH CHT di Kabupaten Banjarnegara. Untuk apa sih pemanfaatan atau penggunaan alokasi dana yang diperoleh dari cukai rokok? Kita akan simak perbincangan bersama dua orang narasumber yang sudah hadir di studio. Saya perkenalkan, yang pertama adalah Bapak Dedi Restioko, Sarjana Teknik. Beliau Kabag Perekonomian Setda Banjarnegara. Lalu yang kedua, Ibu Rum Wirastri. Beliau adalah pelaksana di kantor Bea Cukai Purwokerto. Kita akan sapa pemirsa dengan narasumber. Selamat malam Pak Dedi. Selamat malam Mas Hanan. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Saya nyapa Pemirsa. pemirsa dulu ya. Monggo, silakan. Assalamualaikum pemirsa. Bisa disapa mungkin ini buat para penonton di Banjarnegara Pak. Ya, untuk semua penonton yang ada di Kabupaten Banjarnegara, selamat mengikuti kegiatan talkshow penggunaan pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Banjarnegara tahun 2025. Oke, siap. Terima kasih Pak Dedi sudah jauh-jauh dari Banjar ini bersama rombongan ke studio Satelit TV. Baik pemirsa, kita akan menyapa narasumber kita kedua. Apa kabar Mbak Rum? Selamat pagi, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya panggilnya Mbak ya, masih Iya, muda ini. boleh nggak apa-apa Mas Iya. Hanan. Silahkan sapa ke pemirsa. Oh iya. Assalamualaikum pemirsa Satelit TV, saya perwakilan dari Bea Cukai Purwokerto. Selamat menyaksikan. Oke, siap. Terima kasih. Ini sekali lagi pemirsa kami ucapkan terima kasih di sela-sela kesibukan para narasumber. Pak Dedi sibuk di perekonomian Banjarnegara, Mbak Rum di Bea Cukai Purwokerto bisa hadir. Kita akan membincang pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Banjarnegara. Nah, pertama saya ingin bertanya ke Bapak Dedi. Bapak, dana bagi hasil cukai hasil tembakau itu apa itu Pak? Oke. Jadi para pemirsa yang kami hormati, dana bagi hasil cukai hasil tembakau merupakan dana yang bersumber dari APBN, diberikan, didistribusikan oleh pusat ke daerah yang satu mempunyai adalah sumber atau pertanian tembakau dan mempunyai pabrik rokok. Ini diberikan sebagai untuk menyimbangkan antara keuangan pusat dan daerah. Jadi ini transfer dana dari pusat ya ke untuk daerah. kabupaten. Sejak tahun berapa nih Pak dana bagi hasil ini diterimakan? Di Kabupaten Banjarnegara sudah 5 tahun yang lalu sudah berjalan untuk dan sudah menerima transfer DBH CHT. CHT ini ya, oke. Siap. Nah, saya pengen beralih ke Mbak Rum ini. Terkait dengan DBH CHT, tupoksi bea cukai itu ada di mana Mbak? Sebetulnya kan DBH CHT sendiri ini asalnya itu dari penerimaan cukai, yang memang itu tugas kami sebagai pemungut cukai. Kemudian dari penerimaan cukai tersebut ada 3% kemudian ditransfer ke daerah dalam bentuk DBH CHT itu. Kemudian dalam pelaksanaannya sendiri, DBH CHT itu kan ada pembagiannya ya Pak. Nah, salah satunya ini penegakan hukum. Nah, di situ kami berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten. Oh, oke. Begitu pemirsa, tadi sudah diantarkan di awal ini bahwa dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini ada dana transfer dari pusat karena tadi ada produk tembakau maupun produsen tembakau, dan di sini ada peran dari bea cukai ya karena ikut mengawasi dan nanti penindakan dilibatkan dalam penindakan terkait peredaran rokok ilegal. Oke, siap. Nah, kita akan kembali bertanya ke Pak Dedi. Udah 5 tahun ini menerima dana bagi hasil ini Pak. Bagaimana tren besarannya Pak dari tahun ke tahun? Mungkin 3 tahun terakhir Pak. Untuk penerimaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Banjarnegara 3 tahun terakhir memang mengalami fluktuasi. Tahun ini kita mendapat 15.700 juta. Ini mengalami penurunan sedikit dari tahun sebelumnya.
15 miliar ya. Iya. Berarti di tahun sebelumnya lebih. Ya lebih tinggi dari tahun ini. Oh, oke, siap. Selanjutnya dana bagi hasil ini apakah setiap kabupaten ini berbeda, Pak? Eh, Penerimaan untuk setiap kabupaten berbeda. Tadi sudah disampaikan Burum, besarnya adalah 3%. Oh, Itu tergantung pada potensi yang ada di daerah. Apakah dia mempunyai luasan lahan pertanian tembakau, kemudian dia mempunyai pabrik rokok. Nah, itu nanti dihitung cukai yang disetor ke pusat. Nanti total dari masing-masing kabupaten Burum ya, Betul. nanti berapa, nanti dibagi sesuai proporsi ke daerah. Dan kami mendapat 3%, total alokasinya sekitar 15.700.000.000. Oke, jadi pemirsa ini beda-beda ya setiap kabupaten ini. Dan di Banjarnegara adakah ladang tembakau sepertinya tidak ya, Pak? Pabrik? Ada Oh, untuk tembakau itu kami ada di daerah atas di 5 kecamatan. Oh, 5 kecamatan. Kalau luasnya total sekitar 540 hektar. Ada di Kecamatan Batur, Wanayasa, Kalibening. Kemudian untuk pabrik rokok kami lah memang masih terbatas. Ada di Kelampok, kemudian ada di Bawang. Karena ini baru nanti ada mau mendirikan di kota. Oke, ini pemirsa, ternyata Banjarnegara ini juga daerah penghasil tembakau ya, di daerah-daerah kecamatan Banjarnegara di wilayah atas. Tadi disebutkan ada Batur, Wanayasa, Kalibening. Oke. Termasuk juga ada pabrik rokok. Pabrik rokok ya. Kita kenal rokok Atom itu di daerah Kecamatan Kelampok ada. Oh, ada. Kemudian ada juga rokok Kreten juga baru Burum ya, baru di daerah Kecamatan Bawang. Dan yang nanti mau baru lagi ini kelihatannya dari Bea Cukai sudah tahu ya, itu di kota. Oh, ada ya. Jadi Bea Cukai juga ikut memantau kemunculan dari pabrik. Betul. Jadi kalau untuk pabrik rokok itu memang perizinannya harus ada izin, selain dari Pemda juga ada izin dari Bea Cukai untuk pabrik rokok. Makanya kami sama-sama tahu itu Sama-sama tentang tahu ya. pabrik Dan rokok. tadi betul ya, ada di Kelampok, terus di Batur, dan ada yang mau buka lagi ya. Oke, siap. Wah, ini menarik ini pemirsa. Jadi nanti kita akan tahu ternyata dari rokok yang, terutama bagi para perokok ini ya, sebetulnya ya, untuk yang mengkonsumsi atau menghisap rokok, perhatikan cukainya berarti. Iya, betul. Karena ada juga yang rokok tidak Membayar menggunakan cukai. Iya. Barangkali di sini jadi ada perbedaan istilah rokok yang cukai legal dan ilegal. Bisa disampaikan baru. Baik, jadi untuk di Bea Cukai kami mengenalnya sebagai rokok ilegal ya. Itu adalah rokok yang tidak memenuhi kewajiban cukai. Kewajiban cukai itu salah satunya adalah membayar cukai. Membayar cukai buktinya untuk rokok atau hasil tembakau itu buktinya adalah dilekati pita cukai pada kemasannya. Nah, ini rokok-rokok yang ilegal itu yaitu salah satunya tidak dilekati ataupun pelekatannya tidak sesuai dengan ketentuan. Oke. Terima kasih Mbak Rum. Jadi pemirsa ini bisa mudah membedakan ya sebetulnya. Bisa Ya, sebetulnya. di bungkus rokok, di kemasan itu dilekatkan pita cukai di bagian. Betul, biasanya itu saat dibuka, pita cukainya akan ikut sobek. Ketentuannya memang seperti itu. Bentuknya seperti bandrol kalau istilahnya Bandrol ya, di kita atas mengenalnya. Betul. Oke, pemirsa, di segmen 1 ini kita tadi mendengarkan, jadi bisa untuk diperhatikan nih buat para yang merokok ini cukainya, gunakan rokok yang legal. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama Satelit TV Inyong Epot. Pemirsa, kita lanjutkan kembali dialog interaktif penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Banjarnegara. Hadir 2 orang narasumber bersama kita, Bapak Dedi Restioko, beliau Kabag Perekonomian Setda Banjarnegara, lalu yang kedua adalah Ibu Rum Irastri, pelaksana di kantor Bea Cukai Purwokerto. Kita sedang membincang bagaimana pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Banjarnegara. Saya pengen bertanya ke Pak Dedi terlebih dahulu. Pak Dedi, apa sih dasar hukum pemanfaatan dari DBH CHT ini Pak di Banjarnegara? Untuk pemanfaatan DBH CHT di Kabupaten Banjarnegara, kami mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 72
tahun 2024, yaitu tentang penggunaan DBHJT. Kemudian untuk di tingkat kabupaten sendiri, untuk pengaturan adalah sesuai dengan bidang-bidang yang ada. Misalkan untuk bidang peningkatan kesejahteraan sosial, di sana ada kegiatan BLT yang bersumber dari DBHJT. Ini diatur dengan peraturan bupati, yaitu peraturan bupati nomor 32 tahun 2024. Kalau kegiatan-kegiatan yang lain mengacu pada ketentuan juknis yang ada di PMK 72 tahun 2024, Mas Hanan. Oke, siap Pak Yedi. Saya ulas ya. Jadi di Peraturan Menteri Keuangan nomor 72 tahun 2024 ini dana bagi hasil itu digunakan untuk 3 nih Pak. Iya, betul. Kesejahteraan sosial, betul. tadi Kesejahteraan sudah masyarakat. Kesejahteraan masyarakat. Iya. Tadi disebutkan pemirsa diatur di Perbup nomor 32 tahun 2024 ya. Ini untuk yang mengatur kesejahteraan. Iya, untuk penyaluran BLT dari DBHJT. Penyaluran BLT dari dana bagi hasil juga hasil tembakau. Jadi di sana digunakan untuk penyaluran BLT. Betul. Berapa banyak Pak? Kita ada 2.300 yang menerima BLT. Masing-masing penerima mendapat Rp300.000 dikalikan 4 bulan. Nah, ini penerimanya adalah para petani tembakau dan buruh tembakau. Jadi dikembalikan Iya, lagi dikembalikan ke petani tembakau dan buruh pemirsa. Jadi tadi disebutkan dari kesejahteraan sosial istilahnya. Kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat sudah disalurkan ada 2.300 penerima BLT. Masing-masing menerima 300.000 setiap bulan dan dikalikan 4 bulan 1.200.000. 1.200.000, 300 kali 4 ya. Ya, 1.200.000. Ini saya tambahkan Mas Hanan. Sebenarnya di kegiatan untuk kesejahteraan masyarakat itu tidak hanya terkait dengan penyaluran BLT, tetapi juga ada kegiatan peningkatan kualitas bahan baku di dalamnya. Ini isinya adalah di sana ada kegiatan untuk pemberian bantuan peralatan pertanian, kemudian ada kegiatan untuk peningkatan jalan produksi, kemudian juga ada peningkatan kualitas bahan baku seperti bagaimana petani bisa memanen dengan alat panen yang lebih modern. Seperti itu. Jadi ini dikembalikan lagi penerimanya ke para produsen maupun buruh tadi ya. Ada bantuan alat pertanian, jalan untuk jalan usaha taninya, jalan produksi ya, jalan produksi. Ya. Lalu bantuan peralatan. Tidak di situ, tidak berhenti di situ, ada lagi. Apalagi adalah banyak yang untuk program kesejahteraan masyarakat. Nanti ada untuk pelatihan, kegiatan pelatihan. Pelatihan juga sama untuk petani-petani tembakau. Biasanya petani itu kan bekerja hanya sekitar 3 bulan. Setelahnya itu mereka menganggur. Nah, ini diisi untuk pelatihan, ada pelatihan mencukur, pelatihan tata boga, pelatihan elektronik dan sebagainya untuk meningkatkan keterampilan mereka sehingga bisa mengisi waktu dan lebih produktif. Ya. Jadi pada masa jeda itu diisi dengan pelatihan, harapannya waktu yang jeda ini bisa menjadi produktif ya Pak. Dan satu lagi ada kegiatan pemberian jaminan ketenagakerjaan untuk para pekerja rentan. Para pekerja rentan di kami itu dipilih adalah para buruh petani tembakau, termasuk penderes-penderes kelapa yang ada di Kecamatan Susukan banyak itu dijamin dengan jaminan tenaga kerja dari DBHJT. Itu Mas Hanan. Jadi tadi sudah kita dengar pemirsa pemanfaatan dana bagi hasil juga hasil tembakau yang dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat. Ini besarannya sesuai PMK kan 50%, betul. Tadi pemirsa dan masyarakat Banjarnegara ini yang tadi diatur untuk pemberian bantuan langsung tunai 2.300 orang, besarannya 1.200.000 untuk 4 bulan. Ini diperuntukkan bagi petani dan buruh tani tembakau. Lalu diberi bantuan juga tadi untuk di bahan alat taninya, jalan usaha tani, lalu bahan untuk istilahnya ya alat pertanian. Alat pertanian. Lalu ada juga pelatihannya. Jadi ini
kembalikan lagi kepada Kepada- mereka yang bersinggungan langsung. langsung ke petani tembakau. Selain di kesejahteraan masyarakat, Pak, ada lagi pemanfaatan di bidang kesehatan, 40%. Iya. Di bidang kesehatan, ini kebetulan yang mulai adalah Dinas Kesehatan. Ini kegiatannya juga cukup banyak. Untuk total itu ada rupiahnya 6,7 miliar. 6,7 miliar. Antara lain adalah untuk rehab dan pembangunan puskesmas. Nah, ini ada beberapa puskesmas yang sudah direhab tahun ini. Kemudian pengadaan ambulan. Pengadaan ambulan. Kemudian ada pengadaan IPAL di puskesmas, ya. Dan ada kegiatan-kegiatan untuk pengadaan alat-alat ukur kesehatan, ya. Jadi dikembalikan untuk sektor kesehatan sehingga masyarakat bisa menikmati fasilitas kesehatan yang lebih baik. Oke, siap Pak Dedi. Jadi pemirsa tadi disampaikan terkait untuk penggunaan alokasi di bidang kesehatan yang besarannya adalah 40% atau nilainya adalah 6,7 miliar digunakan untuk rehabilitasi puskesmas, betul. termasuk pengadaan ambulan, ya. IPAL, sarana IPAL dan alat ukur. Jadi ini masyarakat umum bisa ikut memanfaatkan ya Pak ya? Bisa. Rasa ya? Memang ini untuk masyarakat. Masyarakat umum. Kembalikan ke masyarakat. Kalau tadi kan yang pertama itu lebih banyak fokus di mereka yang berkecimpung dengan tembakau, petani dan buruh tani. Kalau yang kesehatan Lebih ini luas lagi. lebih luas lagi. Lalu pemanfaatan yang ketiga, Pak Dedi, terkait dengan pencegahan. Oh ya, pencegahan di penegakan hukum. Ini kebetulan kami bekerjasama dengan Bea Cukai. Nanti mungkin Bea Cukai bisa menambahkan untuk kegiatan yang ada. Ini yang pertama adalah pencarian sosialisasi terkait dengan ketentuan cukai. Yang mengelola adalah di Dinas Kominfo. Sosialisasi ini dilakukan baik secara tatap muka maupun melalui media cetak maupun media elektronik. Termasuk acara. Ya, termasuk acara hari ini, ya, supaya masyarakat mendapat literasi terkait dengan ketentuan cukai. Kemudian juga ada kegiatan yang dikelola oleh Satpol, kantor Satpol PP Kabupaten Banjarnegara, yaitu pengumpulan informasi terkait dengan barang kena cukai, kemudian operasi gabungan terkait dengan barang ilegal, ini kerjasama dengan Bea Cukai, dan di dalamnya juga ada peningkatan kapasitas SDM untuk para penggiat-penggiat untuk kegiatan Obsgab maupun pengumpulan informasi di Satpol PP. Oke, siap pemirsa. Tadi sudah dengar penjelasan dari Pak Dedi bahwa di alokasi yang ketiga untuk bidang pencegahan dan penindakan ya Pak. Iya. Tadi kerjasama juga dengan Bea Cukai, nanti akan di dalam lagi oleh Bea Cukai. Tadi diantara untuk sosialisasi bagaimana menggugah kesadaran masyarakat ya untuk menggunakan barang kena cukai, lalu ada kegiatan penindakan, operasi gabungan, lalu peningkatan kapasitas SDM. Nah, tadi sudah kita dengar full ini untuk alokasi di 3 bidang sesuai dengan PMK 72 tahun 2024. Kita akan simak lebih dalam, lebih jauh bagaimana pemanfaatan setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama Satelit TV Inyong Epol. Pemirsa, kita lanjutkan kembali dialog interaktif membahas pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Banjarnegara. Kita bersama Kabag Perekonomian Setda Banjarnegara, Bapak Dedi. Ya, betul. Dan narasumber kita kedua dari Bea Cukai Purwokerto, Mbak Rum Wirastri. Nah, pemirsa, tadi kita sudah menyimak nih dari segmen 1 bahwa Kabupaten Banjarnegara di tahun 2025 ini menerima alokasi anggaran dana bagi hasil 15 miliar 714 juta. Sekian, sangat besar. Dan tadi di segmen kedua kita sudah mendengar dana tersebut dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor tahun 72 tahun 2024. Tadi untuk kesejahteraan masyarakat, wah tadi sudah sangat banyak ya Pak Dedi ya. Lalu untuk bidang kesehatan 6,7 miliar dan penegakan hukum. Nah, ini nanti kita akan mendengar dan saya akan bertanya
ke Mbak Rum Pirastri. Bagaimana penegakan hukum bekerjasama dengan Pemkab Banjarnegara, Mbak, yang dilakukan Bea Cukai di Banjar? Baik, kalau tadi sudah disampaikan sebetulnya oleh Pak Dedi, bentuknya yang pertama itu dalam bentuk sosialisasi ya, Mas Hanan. Ya. Seperti yang hari ini kita laksanakan ini di Satelit TV, ini juga salah satu bentuk sosialisasi yang kita laksanakan sebagai wujud dari penegakan hukum dari DBHCHT. Kemudian yang kedua adalah operasi gabungan yang sudah dilaksanakan, dan juga tadi juga sudah disampaikan juga pengumpulan informasi. Operasi gabungan ini biasanya dilakukan ya berdua ini, antara Satpol PP Iya. Banjarnegara dengan Bea Cukai dari kami. Nanti kami menuju di titik-titik di Banjarnegara, betul. Nah, di sana kita cek apakah ada rokok ilegal atau tidak. Juga kami juga mengumpulkan informasi dari Satpol PP juga. Oke. Berarti sering nih ada operasi gabungan terkait keberadaan rokok-rokok yang ilegal. Ya, kalau untuk tahun ini sendiri dengan Kabupaten Banjarnegara kita sudah terlaksana 3 kali. 3 kali ya. Dari target Ya, 12 dari target 12. Oh, oke. Jadi masih ada 9 yang harus dikebut ini. Kalau daerah di kota mungkin lebih terawasi ya. Jadi kita menyusur ke daerah perbatasan yang lebih Daerah atas, diprioritaskan ya. tempat saya juga di sana. Di perbatasan Banjarnegara biasanya di sana. Di pasar-pasar tradisional. Di toko-toko juga, di Toko-toko warung, di toko, di pasar. Mungkin bisa diulang lagi, Mbak Rum. Siap. Apa sih ciri rokok yang legal, yang Oke. resmi itu? Bisa Kalau disampaikan? rokok yang legal itu dari sisi cukai ini ya, Mas Hanan, tentu saja sudah menyelesaikan kewajiban cukai. Menyelesaikan kewajiban cukainya itu ya dengan cara sudah ada perizinannya, kemudian juga sudah membayar cukai, dengan dibuktikan dengan dilekati pita cukai Pita pada cukai. kemasan rokoknya. Nah, kalau yang ilegal ini berarti yang pertama ya cirinya tidak dilekati pita cukai atau disebutnya rokok polos. Dan yang kedua ini berarti dilekatinya tidak sesuai ketentuan. Contohnya apa? Yang pertama adalah pita cukainya ini bekas. Nah, ini masyarakat mungkin bisa melihat rokok yang pita cukainya itu ada sobek-sobeknya, padahal baru beli ini ya. Ada sobek-sobeknya, kemudian juga melekatnya itu tidak erat. Nah, itu mungkin bisa dicurigai itu pita cukai bekas. Kemudian yang kedua adalah salah peruntukan. Misalnya masyarakat ini membeli rokok yang satu bungkusnya itu isinya 20. Tetapi di pita cukainya tertulis 12. Nah, itu berarti pita cukainya salah. Mungkin dia ngambil pita cukai lain ditempelkan di rokok tersebut. Kemudian yang terakhir adalah pita cukai palsu. Kalau palsu sama asli bedainnya, kalau Nah, uang ini, kan iya. diraba kayak, apakah publik jadi tahu Mbak yang asli? Mungkin kelihatannya ada kayak pita cukainya nih, Iya, ternyata betul, palsu. palsu. Jadi cara mengetahuinya sebetulnya kalau memang mau lebih detail itu ada pelatihannya sendiri untuk identifikasi ya. Kami sendiri dari Bea Cukai juga ada unit sendiri yang bisa melakukan identifikasi tersebut. Tetapi kalau dari masyarakat umum mungkin bisa dilihat ada ciri khususnya itu ada hologram. Hologram. Karena pita cukai sendiri ini dicetaknya dicetak oleh pihak yang sama dengan yang mencetak uang, peruri. Nah, itu tentu saja kertasnya khusus, cara pencetakannya juga khusus. Nah, mungkin bisa dilihat kalau misalnya ada hologram berarti itu memang palsu. Ya, asli, mohon maaf. Asli. Kalau tidak ada berarti bisa dicurigai itu palsu. Oke. Nah, ini pemirsa, jadi tahu ya kalau mau ngerokok itu perhatikan bungkusnya tuh. Iya. Iya, apalagi kalau baru beli. Nah, kalau orang minta sih mungkin tinggal ngambil ya. Iya. Perhatikan bungkusnya, keberadaan pita cukainya. Karena tadi ada dana bagi hasil ya cukai nih yang tadi dimanfaatkan. Perhatikan keberadaan pita cukai untuk memastikan rokoknya memang asli. Lalu kalau keberadaan ini, kemarin kan banyak tren ngelinting tingwe itu. Tingwe, iya. Itu Pak. gimana? Apakah kategorinya kemudian Nah, harus ini mungkin kita sampaikan dulu ya, untuk barang kena cukai sendiri di Indonesia itu ada 3 macam. Yang pertama itu etil alkohol, yang kedua minuman mengandung etil alkohol, yang terakhir hasil tembakau. Nah, hasil tembakau ini bentuknya macam-macam, Mas Hanan. Ada rokok itu sigaret, sigaret? ada juga tembakau iris, ada juga cerutu, kemudian juga rokok elektrik juga termasuk di dalamnya, macam-macam ya. Nah, ini untuk tembakau iris sendiri ini adalah yang dimaksud adalah tembakau yang biasa kita gunakan itu. Iya. Nah, itu sudah sausi atau ada rasanya, itu yang dimaksud tembakau iris di sini. Nah, kemudian yang tingwe ini kalau misalnya belinya di warung dalam bentuk kemasan itu ya jadinya. ya, dalam bentuk kemasan misalnya 1 kilogram,
setengah kilogram itu kalau sudah ada mereknya, kemudian juga dijual belikan ya dalam kemasan yang bisa dijual eceran, itu harus ada pita cukainya. Sudah memenuhi syarat untuk memenuhi kewajiban cukai. Beda ketika itu digunakan Sendiri, misalnya. betul. Misalnya dari warungnya beli 1 kilo, 1 kilo itu kan. Kemudian sama orang warungnya dibagikan, dipakai sendiri satu-satu gitu ya, nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa ya, kecuali kemudian dia melakukan upaya ekonomi dengan dijual itu yang ikut itu yang harus kena cukai. Berarti termasuk mengedukasi kepada masyarakat untuk peduli dan jeli terhadap penggunaan rokok legal ya Pak. Misalnya kita beli tembakau di pasar tradisional, itu kan tidak kena cukai ya, karena istilahnya tembakau itu tidak ada merek, tidak dikemas, tapi langsung disap di situ. Ya, tembakau apa istilahnya? Tembakau curah atau apa sih mungkin? Tembakau curah ya. Jadi kan ya kalau zaman dulu misal atau orang-orang di desa kan banyak yang ngelinding sendiri Pak, beli tembakau itu tadi tidak masalah. Oke, selain ini penegakan hukum tadi, sosialisasi, terus menjaring informasi juga barangkali dari 3 kali penindakan banyak nggak sih Mbak di Banjarnegara yang ada rokok ilegal yang kita amankan selama kegiatan tersebut. Sudah berhasil mengamankan 7.480 batang. 7.000? Ya, dari 3 kali operasi tersebut. Termasuk banyak ya. Dibandingkan dengan kabupaten lain yang menjadi kewenangan pengawasan Bea Cukai Purwokerto, di Banjar bagaimana? Ya, sebetulnya kalau untuk operasi gabungan ini dari 3 kali ya cukup banyak itu. Banyak ya? Ya. Berarti memang terus harus disosialisasi dan edukasi ya, agar masyarakat kemudian tadi bisa mengetahui mana yang asli dan mana yang palsu. Oke. Sosialisasi seperti ini juga dilakukan di Banjarnegara Pak, sering dengan komunitas atau di desa-desa gitu? Ini sering dilakukan, kebetulan yang untuk OPD pengampunan tadi tim Kominfo. Kominfo ya. Dilakukan secara masif melalui banner yang dipasang di tempat-tempat di pintu jalan yang strategis, melalui media cetak, melalui media elektronik seperti ini, melalui tatap muka. Tatap muka ya. Dan dengan pedagang-pedagang pasar, pasar yang banyak berhubungan dengan rokok ini diberikan misalnya sosialisasi oleh Bea Cukai dan dari teman-teman Sekda. Oke. Masif dilakukan. Masif ya. Jadi bisa dikatakan memerangi peredaran rokok ilegal ya. Iya. Dan ini masif. Pemirsa, kita tadi sudah mendengar ini bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan Bea Cukai Purwokerto bersama Satpol PP Kabupaten Banjarnegara. Tadi sudah 3 kali, dari rencana ada 12 kali. Berarti akan ada kegiatan-kegiatan lain dan diedukasikan kepada masyarakat, kepada publik Banjarnegara maupun di kabupaten lain. Tadi sudah disampaikan ciri-ciri rokok yang legal. Ayo jauhi yang ilegal. Kita akan sambung lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama Satelit TV Inyong Epol. Pemirsa, kita lanjutkan kembali dialog interaktif membahas penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Banjarnegara. Sudah hadir narasumber Bapak Dedi Restioko, Kabag Perekonomian Sekda Banjarnegara, dan Ibu Rum Firastri, pelaksana di kantor Bea Cukai Purwokerto. Nah, di sesi ini saya ingin bertanya kepada Bapak Dedi, bagaimana pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Lah, ini menjadi inti dari acara sosialisasi pada malam hari ini. Bapak, tadi kan kita nerima anggaran nih Banjarnegara 15 miliar 714 juta, cukup banyak ini. Nah, dana tersebut dari bagi hasil itu penggunaannya untuk apa saja? Iya, ini Mas Hanan dan para pemirsa, bahwa dana bagi hasil cukai hasil tembakau penggunaannya sudah diatur dengan PMK nomor 72 tahun 2024. Di Kabupaten Banjarnegara ada 3 bidang, yaitu kesejahteraan masyarakat, penegakan hukum, dan kesehatan. Untuk bidang kesejahteraan masyarakat ini total sekitar 7,1 miliar. Alokasinya itu adalah untuk peningkatan kualitas bahan baku. Ini yang mengelola adalah Dinas Pertanian. Di sana kegiatannya ada terkait dengan pembuatan jalan
produksi. Kemudian terkait juga dengan kegiatan-kegiatan untuk pengadaan alat untuk pemanenan, kemudian alat pengolahan hasil pasca produksi. Ini di Dinas Pertanian. Kemudian juga ada kegiatan yang dikelola oleh Dinas Nagar. Ini adalah kegiatan pelatihan untuk para petani dan buruh tani. Jadi biasanya petani tembakau itu kan bekerja tidak sepanjang tahun, tidak sepanjang 12 bulan, tapi mungkin sekitar 4 bulan. Nah, di sela-sela mereka tidak mengerjakan pertanian tembakau, mereka diisi kegiatan untuk peningkatan keterampilan. Kemudian juga ada kegiatan bantuan langsung tunai. Ini yang dikelola oleh Dinas Sosial. Ini diberikan kepada para buruh tani. Total sekitar 2.300 buruh tani yang menerima bantuan ini. Per orangnya mendapat Rp300.000 selama 4 bulan. Kemudian juga di bidang kesejahteraan masyarakat, ini ada jaminan ketenagakerjaan untuk para tenaga rentan, yaitu untuk buruh tani, dan ada sebagian adalah untuk para petani penderes yang ada di Kecamatan Susukan. Jadi cukup banyak untuk bidang kesejahteraan masyarakat, Mas Hanan. Oke, siap. Saya ulas nih Pak, tadi dapat 7,1 miliar ya untuk kesejahteraan masyarakat digarap di Dinas Pertanian, Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas Sosial. Kalau Dinas Pertanian ini yang berkaitan dengan para petani dan buruh tani tembakau. Lalu Dinas Tenaga Kerja ini bagaimana untuk pemberdayaan keterampilan para petani. Lalu di Dinas Sosial ini yang pemberian bantuan langsung tunai kepada tani dan buruh tani. Ada 2.300 penerima PLT dengan besaran 300.000 per bulan untuk 4 bulan. Lalu pemanfaatan yang kedua Pak tadi di bidang penindakan penegakan hukum. Iya, di penegakan hukum ini sekitar 1,1 miliar. Ini dikelola oleh 2 OPD, yaitu Dinkominfo dan kantor Satpol PP. Untuk kegiatannya adalah sosialisasi terkait dengan ketentuan cukai. Sosialisasi dilakukan secara masif baik melalui di media cetak, media elektronik maupun tatap muka. Ini dalam rangka meningkatkan literasi masyarakat terhadap kesadaran untuk penggunaan rokok atau barang kena cukai yang legal. Kemudian di Satpol PP ini kegiatannya juga cukup banyak, yaitu untuk pengumpulan informasi, terkait dengan peredaran barang kena cukai, kemudian terkait dengan operasi gabungan. Operasi gabungan ini kerjasama dengan Bea Cukai. Jadi setelah ada informasi dilakukan operasi gabungan untuk menindak BKC, terutama BKC yang ilegal. Oke, pemirsa, tadi disampaikan jadi alokasi yang kedua ini di bidang penegakan hukum di OPD-nya yang sebagai leading sektor ini Dinkominfo ya. Iya. Ini untuk melakukan sosialisasi termasuk seperti acara sosialisasi pada satelit TV ini di malam hari ini, lalu juga ke desa-desa, terus di media massa, cetak, radio, bagaimana untuk mengedukasi masyarakat untuk peduli ataupun untuk ikut memberantas peredaran rokok ilegal. Lalu dengan Satpol PP ya Pak ya, di PP. Operasi gabungan dan pengumpulan informasi di daerah mana barangkali ditemukan peredaran rokok ilegal, dan di sini bekerja sama dengan Bea Cukai Purwokerto. Selanjutnya yang ketiga ini berarti tadi sudah kesejahteraan masyarakat, penegakan hukum, lalu yang ketiga Pak. Di bidang kesehatan ini OPD pengelolaan adalah Dinas Kesehatan dengan anggaran 6,7 miliar. Untuk kegiatannya antara lain adalah rehab puskesmas. Misalnya puskesmas yang sudah rusak ini direhab sehingga bisa melayani masyarakat dengan baik. Dan juga ada pengadaan ambulan.
diprioritaskan oleh ambulan-ambulan puskesmas yang ada di jalur utama. Kemudian juga untuk pengadaan IPAL di puskesmas serta pengadaan alat-alat kesehatan di puskesmas. Jadi DPH Jatah ini dikembalikan ke masyarakat. Ke masyarakat ya. Dan kesehatan ini tidak hanya di daerah pertanian tembakau, tapi di seluruh wilayah. Oke. Peruntukannya tadi rehab puskesmas, lalu ada ambulan ya, pengadaan baru. Di pengadaan baru untuk ambulan, lalu pembuatan sarana IPAL, instalasi pengolahan air limbah di puskesmas. Dan ini manfaat ini dirasakan oleh masyarakat ya secara umum ya. Otomatis masyarakat semakin akses ke fasilitas kesehatan semakin baik. Baik ya. Oke, dan ini anggarannya 6,7 miliar ya di tahun ini. Oke. Terima kasih Pak Dedi. Pemirsa, tadi kita sudah mendengar bagaimana pengalokasian atau penggunaan dana bagi hasil dari cukai hasil tembakau di Banjarnegara. Ini sudah dialokasikan dan kita pengen bertanya bagaimana untuk mengukur indikator keberhasilannya Pak dari penggunaan dana ini. Jadi indikator keberhasilan suatu kegiatan kan diukur pada saat realisasi keuangan dan fisiknya. Keberhasilan yang pertama adalah bagaimana anggaran yang sudah direncanakan itu bisa dilaksanakan. Kemudian kalau masuk ke per bidang, misalkan bidang kesehatan masyarakat, ada sisi di sana ada fisiknya, maka fisik itu bisa dilaksanakan secara tepat waktu, tepat mutu, tepat volume. Misalnya di pembangunan puskesmas sama dilaksanakan, puskesmas itu bisa dibangun selesai tepat waktu, tepat mutu, tepat volume, kualitasnya bagus, bisa dimanfaatkan indikatornya. Kemudian yang lain, misalkan untuk kegiatan yang non fisik untuk peningkatan keterampilan. Nah, ini indikatornya adalah bagaimana buruh-buruh tani yang sudah diberi pelatihan oleh Dinas Tenaga Kerja, misalkan pelatihan keterampilan untuk tata boga, keterampilan mencukur dan sebagainya itu bisa dipraktekkan sehingga bisa meningkatkan kualitas dan meningkatkan penghasilan bagi rumah tangga petani tembakau tersebut. Intinya adalah bagaimana di samping realisasi fisik dan keuangan itu sesuai dengan yang direncanakan, tetapi outcome-nya masyarakat terutama si penerima kegiatan ini bisa meningkat kesejahteraannya. Dan untuk kesehatan adalah masyarakat bisa memanfaatkan fasilitas kesehatan, kemudian akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan semakin baik. Seperti itu Mas. Mantap Pak. Jadi indikatornya pemirsa tidak hanya soal tadi fisiknya selesai, penyerapan anggarannya juga terlaksana, tapi outcome yang diharapkan masyarakat ini bisa menikmati dari fasilitas yang dan satu lagi apa Pak? Yang literasi yang dilakukan oleh Kominfo secara masif, sosialisasi. Indikatornya adalah masyarakat tingkat pengetahuan untuk pengetahuan literasi terhadap barang kena cukai, rokok ilegal seperti apa ini meningkat, sehingga peredarannya akan berkurang. Oke, siap. Terima kasih tambahan dari Pak Dedi ini. Jadi untuk mengedukasi masyarakat mengetahui mana rokok yang legal dan ilegal, karena ini tadi berkaitan dengan penerimaan cukai. Pemirsa, kita akan lanjut lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama Satelit TV Inyong Epol. Pemirsa, tak terasa hampir 1 jam kita berbincang membahas pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Banjarnegara. Nah, di sesi terakhir ini kita ingin mendengarkan nanti ada penegasan bagaimana komitmen dari Pemkab Banjarnegara, dari Bea Cukai untuk memerangi rokok ilegal. Sebelumnya saya bertanya dulu nih kepada Mbak Rum dari kantor Bea Cukai Purwokerto, apa yang menjadi tantangan ini Pak, khususnya di Banjarnegara untuk memerangi peredaran rokok ilegal? Baik, sebetulnya tantangan utama ya kalau di Banjarnegara ini, karena Banjarnegara wilayahnya luas, menyasarnya ke daerah-daerah yang jauh-jauh itu kan dari pesan. Karena itu kami justru dengan sosialisasi ini kami mohon sekali bantuan dari masyarakat agar bisa, yang pertama tentu saja tidak membeli rokok ilegal. Kemudian yang kedua, menyebarluaskan informasi yang sudah didapat dari acara dialog
dialog kali ini ya, Ya. di satelit TV. Kemudian yang ketiga adalah memberikan informasi kepada kami. Karena dengan segala keterbatasan, kami sangat membutuhkan informasi dari masyarakat. Kira-kira di lingkungan para pemirsa satelit TV ini, apakah ada rokok yang dengan ciri-ciri rokok ilegal yang tadi sudah saya sampaikan? Kalau ada, bisa disampaikan ke Satpol PP di masing-masing kecamatan ya Pak, ada. Atau mungkin bisa langsung ke Bea Cukai Purwokerto. Kami ada media sosial yang bisa dihubungi, mungkin nanti bisa menghubungi ke media sosial kami. Media sosial kami ada Instagram, ada TikTok, Facebook, semuanya Bea Cukai Purwokerto. Bea Cukai Purwokerto ya. Iya, Jadi YouTube juga ada. pemirsa nanti bisa follow ya, Iya, bisa atau follow. bisa mantau informasi kegiatan Bea Cukai seperti apa. Semua pakai kata Bea Cukai Bea Cukai Purwokerto. Baik Instagram, YouTube, Facebook, TikTok juga TikTok ada. juga lengkap ya. Dan nanti apa namanya? Identitas. Nah, identitas pelapor, identitas informan kami lindungi, tenang saja, dirahasiakan. Oke, siap-siap. Terima kasih Mbak Rum. Nanti kita tunggu masih closingnya ya. Selanjutnya ke Pak Dedi nih. Pak Dedi, barangkali strategi atau kebijakan dari Pemkab Banjarnegara ini untuk memerangi rokok ilegal seperti apa? Jadi kegiatan untuk mengurangi rokok kami di Pemkab Banjarnegara yang pertama adalah terus meningkatkan literasi terhadap pengertian tentang rokok ilegal. Akan terus dilaksanakan ya secara masif. Yang kedua, nanti ada pemetaan daerah ya rokok ilegal di kecamatan ada pemetaannya sehingga untuk penindakan ini akan lebih. Dan yang ketiga, otomatis dari Pemkab akan mengoptimalkan dana bagi hasil cukai tembakau untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat, yaitu mewujudkan masyarakat Banjarnegara yang maju dan sejahtera, Mas Anan. Oke, siap. Terima kasih Pak Dedi. Jadi pemirsa nih strategi dilakukan Pemkab Banjarnegara untuk memerangi rokok ilegal. Tadi meningkatkan literasi masyarakat ya melalui edukasi, mengkampanyekan untuk mencegah atau menjauhi penggunaan rokok ilegal. Lalu yang kedua adalah memetakan peredaran daerah-daerah yang rawan peredaran rokok ilegal. Lalu yang ketiga adalah mengoptimalkan ini dana bagi hasil ya yang tadi disebutkan 15 miliar ini untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Banjarnegara. Mantap Pak. Terima kasih nih Pak. Jadi selanjutnya kita pengen closing ini pemirsa di sesi terakhir ini kita pengen mendengar penegasan dari narasumber terkait pemanfaatan penggunaan dana bagi hasil dari pemanfaatan tembakau. Kami mengucapkan terima kasih kepada Dinkominfo Kabupaten Banjarnegara yang telah memberikan kesempatan kepada Bea Cukai Purwokerto untuk dapat ikut serta menyampaikan sosialisasi terkait dengan rokok ilegal pada malam hari ini, juga kepada Satelit TV, Mas Hanan, terima kasih. Kemudian juga dalam kesempatan kali ini kami mau menyampaikan bahwa memang kita semua tahu kalau rokok itu tidak baik untuk kesehatan, tapi kalau memang mau mengkonsumsi rokok, pilihlah rokok yang legal, bukan yang ilegal, karena kita sendiri sudah tahu ya dari yang sudah dibahas tadi, betapa besar manfaatnya dari DBHCHT ini. Jadi dengan mengkonsumsi rokok yang legal, ada sumbangan ke negara yang nantinya akan kembali lagi ke masyarakat. Oke, siap. Terima kasih. Kali ini, Mbak Rum. Terima kasih ya. Kita tidak lagi soal mengkampanyekan untuk merokok sebetulnya ya. Jadi bagaimana tadi kita mendengar dari hasil cukai tembakau ini juga digunakan kembali untuk masyarakat. Jadi kalau mau merokok pemirsa, gunakan rokok yang legal. Gitu Pak, monggo Pak Dedi, kita akan mendengar pemirsa Pak Dedi Kabag Perekonomian Seda Banjarnegara untuk kata closing statementnya. Oke. Baik para pemirsa, ini mumpung masih di bulan Agustus, mari kita tidak lelah-lelahnya untuk mencintai Indonesia, Mas Hanan. Dengan cara apa? Bagi para perokok, maka kita merokoklah dan rokok yang legal. Karena dari satu batang rokok yang panjangan hisap, ada sumbangsih masuk ke dana bagi hasil cukai tembakau yang itu dikembalikan untuk kesejahteraan masyarakat, terutama untuk pembangunan dan kemajuan Kabupaten Banjarnegara. Itu Mas Hanan. Oh, siap. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dedi. Kami ucapkan terima kasih juga Dinkominfo Banjarnegara, Pak
Dedi sudah memfasilitasi acara sosialisasi di Satelit TV. Harapannya ini bisa mengedukasi masyarakat, mancanegara maupun masyarakat secara umum, pertama soal rokok ilegal. Harus kita perangi peredarannya. Ketika mau merokok, merokoklah yang legal. Karena tadi disampaikan dari satu batangnya ini tadi ada dana bagi hasil yang dimanfaatkan kembali untuk masyarakat. Sekaligus juga ada mata rantai tadi Pak, para produsen tembakau, petani tembakau, buruh tembakau, ini rantai ekonominya juga cukup panjang. Begitu pemirsa, saya mohon pamit ini bersama para narasumber Pak Dedi dan Mbak Rum. Terima kasih sekali lagi atas waktunya sudah berbagi informasi Pak Dedi, dan kepada para pemirsa baik yang menyaksikan di televisi maupun channel YouTube Satelit TV, kami ucapkan terima kasih. Ayo perangi rokok ilegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih.